silakan. Jadi bagaimana Romo eh, eh, menghubungkan antara konsep iman yang Romo katakan tadi dengan figur Abraham yang dikatakan bapak orang beriman? Bukankah Abraham dalam mengorbankan anaknya dia tuh lebih dekat kepada definisi iman yang seperti saya bilang tadi Romo, yang melompat ke ruangan yang gelap itu. Abraham nggak tahu apa yang terjadi di atas, dia hanya mendengarkan perintah Tuhan, dia percaya, dia lakukan gitu. Bukan itu yang buat dia Oke, sebagai dikatakan beriman, Romo. tapi saya tidak temukan konsep iman seperti lompat di dalam ruangan gelap, oke? Ruangan kosong tidak ada. Itu pernyataanmu sendiri. Tapi sekarang kita harus bongkar apa yang dikatakan oleh Yakobus tentang Abraham. Baca dari Yakobus 2 mulai dari ayat 13 selanjutnya. Itu akan disebut tentang Abraham, tetapi perbuatan. Oke. Iman dan perbuatan itu dua sayap. Atau di dalam kata Yakobus sendiri seperti badan, tubuh, dan roh. Tanpa satu mati. Seperti itu. Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Penghakiman tanpa belas kasih akan diberikan kepada mereka yang tidak berbelas kasih. Oke, 14-nya. Ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Sekarang contoh nyata 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Tahan dulu. Yakobus merefleksikan apa kata Yesus, di manakah engkau ketika saya lapar? Di manakah engkau ketika telanjang? Oke. Jalan pelan-pelan. Oke. Kunci di ayat 17-nya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Galatia 5 ayat 6 tadi Paulus bilang hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Dan di sini Yakobus bilang bagaimana? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka apa kata Yakobus ayat 18 ini? Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Dan dulu, filosofi. Ya Romo. Bagaimana membedakan seorang setan dengan seorang Protestan? Seorang setan dengan seorang Kristen. Maaf, salah sebut. Bagaimana membedakan seorang Kristen, seorang Protestan, lari dulu. Seorang Kristen dengan seorang setan. Bedanya di mana? Di perbuatan lah Romo ya. Iya benar. Iya, karena ayat 19, setan juga percaya
Maaf, maaf yang Protestan tadi membedakan Protestan dengan setan lagi. Salah filosofi. Oke, Ada salah. bedanya Tadi saya Romo. mengatakan Nanti Kristen, oke? kalau Protestan nanti ke surga, setan ke neraka. Oke. Maaf. Oke, bagaimana membedakan seorang setan dan seorang Kristen? Ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Jadi perbedaan seorang Kristen dengan setan, tidak ada perbedaan dalam percaya, karena di sini dikatakan setan pun percaya dan gemetar. Mereka tahu ada Allah. Benar atau tidak? Iya, benar. Benar. Hanya perbuatan setan itu apa? Memecah belahkan, membuat orang jauh dari kebenaran. Setan itu mengajak orang, kau bunuh saja orang, kau marah saja orang, kau benci seorang, kau gosip saja orang. Kita ikuti semua pekerjaannya setan. Tetapi setan percaya, dia tahu ada satu Allah. Ini barusan bilang dikatakan. Setan pun percaya bahwa satu Allah, dan mereka gemetar di hadapan Allah. Yang untuk membedakan seorang Kristen dari seorang setan adalah perbuatannya, bukan imannya. Dia percaya loh. Yakobus bilang dia percaya loh. Ayat itu mengatakan, engkau percaya bahwa ada satu Allah? Iya, benar. Setan pun banyak ya. Setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar di hadapan Allah. Maka ayat 20 itu keras banget. Filosofi mana? Ayat 20 itu keras, Yakobus bilang. Uskup Yerusalem. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Dan dia ambil sekarang jawabanmu, Abraham, bukan terjun bebas ya. Abraham, di ayat 21 selanjutnya omong tentang Abraham. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Allah itu karena imannya dibenarkan, bukan karena perbuatannya. Lanjut dulu. Angel, kamu lihat? Ayat 22. Kamu lihat Sampai 23. Ya, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Amin. Ayat Tapi 23. imanmu menjadi sempurna, jangan lupa perbuatan. Karena itu kooperatif. Makanya tadi di dalam Galatia 5 ayat 6, hanya iman yang dikerjakan oleh kasih, oleh perbuatan. Supaya sanding dong, kerjasama. Kalau tidak bagaimana? Oke. 23 tentang Abraham. Masih Abraham, karena jawaban tadi pertanyaan tentang Abraham. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Oke, 24. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ingat kata hanya karena iman. Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Karena itu dibenarkan oleh dua hal, iman dan perbuatan. Dan ayat 26, bagaimana Yakobus membandingkan roh dan tubuh. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Artinya perbuatan itu memberikan sebagai roh yang memberikan hidup kepada tubuh. Silakan saudaraku atau teman-teman.
Nah, bisa mengerti, engkau tanya tentang Abraham ya, saya pakai Yakobus bilang apa tentang Abraham? Gereja Katolik